Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semua orang yang ingin merebut mantan mental semua saat kamu lakukan ini. Jadi ada mantan kan yang sudah terlanjur direbut duluan oleh orang ketiga. Artinya sekarang mantan bersama orang ketiga. Tapi kan ada juga tuh mantan yang berpisah secara natural dengan kita ya. Mungkin karena ya terlalu banyak bertengkar saja, masih sama-sama muda, emosi masih sama-sama tinggi ya. Pengendalian dirinya belum bagus, capek, jenuh, bertengkar terus. Ya, terjadilah perpisahan itu. Atau bisa juga ya, perpisahan itu bukan kita yang menginginkannya, tetapi request dari orang tuanya mantan ya. Nah, jadi ya, ketika baik itu mantan sekarang tetap sendiri karena perpisahan dengan kita itu adalah perpisahan yang natural tadi, atau mantan sekarang sedang akan dijodohkan dengan orang lain oleh orang tuanya ya, karena yang request mantan berpisah dengan kita adalah orang tuanya kan. Ataukah ya saat ini mantan bersama orang ketiga. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, semua yang berusaha memiliki mantan akan mental semua, akan pergi semua ketika kita melakukan sesuatu yang sangat penting. Nah, jadi apa tuh yang harus kita lakukan? Tapi sebelum kita bahas lagi ya lebih jauh nih, untuk teman-teman yang penasaran ya, untuk terus mengikuti, menimba ilmu dari channel ini, jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Jadi ya, yang pertama nih yang harus kita ketahui betul. Kita kan orang yang sangat mengenali mantan dengan sangat baik. Mantan itu seperti apa, sudah fasih lah kita. Ya, ada kan orang tuh sudah bersama dengan mantannya itu belasan tahun ya. Jadi orang kuliah saja 4 tahun dapat gelar sarjana S1, 2-3 tahun dapat gelar sarjana S2 ya, 2-3 tahun kuliah lagi dapat gelar sarjana S3 ya, 10 tahun kuliah sudah doktor. Ini kita sudah bersama mantan udah belasan tahun, artinya ya sudah doktor lah kita itu, sudah yang paling tahu kita tentang mantan. Nah, mantan ini seperti apa kita yang paling paham, sifat-sifat aslinya seperti apa, karakter mantan itu seperti apa ya. Bahwa mantan itu memang pinter dandan ya, dia punya penampilan yang menarik karena memang passionnya di situ. Dia suka berdandan, suka mendandani orang lain, kan ada tuh orang yang hobinya begitu. Ya, penampilannya memang oke sekali. Kalau di foto ya sangat selebgramable ya penampilannya tadi. Tetapi ya, bahwa sifatnya itu kalau orang sudah jalan ya, mengenali dia 2-3 bulan, mesti akan stres ya. Jadi kalau baru kenal pada pandangan yang pertama dengan mantan,
itu kita kasih nilai 9 lah. Ya, kalau nilai tertingginya 10, kita kasih nilai 9. Artinya penampilannya memang oke banget, perfect banget. Wajar kan, karena orang memang biasa dan bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketemu pertama, orang bisa jatuh cinta. Papasan nih jalan di mall, itu orang bisa langsung jatuh cinta dan tertarik. Ya, jangankan ketemu, orang cuman melihat foto saja di media sosial, itu bisa langsung jatuh cinta, belum ketemu orangnya. Nah, jadi itu memang hebatnya penampilan seperti itu. Nah, tetapi ketika orang sudah mengenali sifat dan karakter mantan, nilai 9 tadi mungkin cuma sisa 3. Ngobrol, mantan itu adalah orang yang pembicara yang baik, pembicara yang hebat, ya, orator yang ulung. Mantan tuh kalau ngomong tuh pinter banget. Tetapi mantan, ya, adalah seseorang yang tidak punya kekuatan untuk mendengar. Jadi kalau orang tuh bisa betah tuh ya, curhat, diskusi, ngobrol dari hati ke hati, yang satu ngomong, yang satu mendengar gitu. Kalau yang satu saja ngomong, tidak mau berhenti-berhenti, yang satu cuman mendengarkan, ya, lama-lama sama-sama capek. Nah, jadi mantan itu adalah seorang pembicara yang baik, yang hebat, tetapi bukan pendengar yang baik. Ya, sehingga mantan itu tidak enak untuk dijadikan teman curhat. Gitu ya. Terus yang kedua, orang yang jago bicara, punya stamina bicara yang kuat. Ya. Itu juga biasanya punya emosi yang cukup tinggi. Ya, ketika emosi ini tidak bisa dimanajemen dengan baik, maka yang terjadi pertengkaran. Ada orang yang sukanya diskusi, pintar berdebat, tetapi manajemen emosinya bagus. Ya, tidak pernah. Ya, dia sampai adu otot, berantem dan seterusnya. Ya, kalau diskusi ya diskusi. Dia profesional saja. Ya. Nah, tetapi ada orang yang baru ngomong beberapa belas menit sudah ngajak berantem. Nah, kita tahu persis bahwa mantan ini adalah orang yang emosinya tinggi. Ya. Sehingga mudah tersinggung. Ya. Jadi dia pembicara yang baik, bayangkan ya, dia pembicara yang baik, pembicara yang kuat, emosinya tinggi. Bayangkan ketika dia sedang emosi, berjam-jam loh itu. Dia bisa orasi ya di depan pasangan barunya. Nah, terus kita juga tahu persis kalau orang sudah emosional, itu juga egonya tinggi. Tadi ya, pembicara yang baik bukan pendengar yang baik, emosinya biasanya tinggi, dan egonya juga biasanya sangat tinggi. Ini modal 3 sifat ini saja sebenarnya sulit bagi mantan untuk bisa menemukan seseorang yang sanggup untuk hidup bersama dia, ya, untuk menjadi pendamping dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita pagari mantan. Ya, cara magarinya bagaimana? Ya dengan amalan kita, dengan doa-doa kita. Kita pagari mantan ya, agar siapapun yang berusaha mendekati dia, merebut dia, ya dan seterusnya, itu akan mental dengan sendirinya. Ya, sudah ditambah dengan sifat-sifat mantan tadi, yang cuman kita yang sanggup bertahan bersama dia, ditambah lagi dengan pagaran tadi, maka semuanya akan menjauh dari mantan. Nah, tentu itu kan yang banyak kita inginkan. Harapannya kalau mantan gagal terus, semuanya mental terus, kan mantan kembali kepada kita. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memagari mantan? Ya, semuanya bisa dilakukan selama kita mau meminta kepada Allah.
Nah, jadi ya, setelah kita beres mengerjakan sholat fardu kita, sholat fardunya harus beres dulu ya, dari subuh sampai isya. Nah, malam hari ya, kalau kita sudah santai jam-jam 9 malam, kerjakan sholat sunat taubat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ya, selesai sholat sunat taubat, kita berdoa kepada Allah ya, atau sering saya sebut sebagai doa kunci. Kita berdoa, ya Allah, apa sekarang amalan yang mau kita gunakan? Ya, misal kita mau memagari mantan dengan surat Al-Fatihah, memagari mantan dengan surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Ya, misal kita mau menggunakan semuanya, maka kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi, aku kirimkan. Kita sebut nama mantan, jangan lupa sebut bin atau binti, siapa nama orang tuanya, agar karomah dari surat-surat ini ya, memagari mantan dari siapapun juga, agar siapapun yang ingin merebut mantan, kita sebut namanya lagi, dariku, mereka pergi semua, mereka mental semua, agar ya Allah, aku mohon menjadikan aku sebagai satu-satunya jodoh dalam hidup mantan. Nah, kita sebut begitu ya, sebut lagi namanya. Amin. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa baca sholawat ya. Nah, kalau sudah beres, lakukan terus dengan istiqomah ya. Membacanya tidak perlu banyak-banyak ya. Membacanya sekali-sekali saja, yang penting kita lakukan dengan istiqomah. Karena kunci keberhasilan dari amalan itu istiqomah, konsisten. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.